Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sahabat Muslimah Jakarta, berjumpa lagi di rubrik Ruang Nalar, tempat gagasan dipertajam. Ada satu hal yang patut kita renungkan, bahwa sebuah negara mungkin mungkin miskin karena kekurangan sumber daya. Tetapi sebuah negara, suatu bangsa tidak akan pernah maju jika tidak menghargai para pengemban ilmunya. Kalimat ini terasa relevan dengan kondisi pendidikan tinggi kita hari ini. Isu kesejahteraan ekonomi dosen kembali mengemuka. Asosiasi Dosen Indonesia mengajukan uji materi undang-undang guru dan dosen ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu tuntutannya adalah agar negara menjamin gaji pokok dosen sekurang-kurangnya 2 kali upah minimum regional. Di sisi lain, dalam persidangan terungkap bahwa masih banyak dosen non-PNS yang menerima penghasilan di bawah UMR. Persoalan ini bukan semata soal besaran gaji. Tuntutan ini justru mengajak kita bertanya sejauh mana bangsa ini benar-benar menghargai ilmu dan pengembannya. Sebab seorang dosen bukan hanya sekedar pengajar, tetapi merekalah sosok yang membangun pemikiran, merekalah sosok yang menghasilkan riset dan menyiapkan generasi untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu, bagaimana mungkin pengemban ilmu masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar? Apakah ini sekedar persoalan profesi? Atau justru mencerminkan cara negara memandang pendidikan dan ilmu pengetahuan? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah mewakili intelektual, yakni Ibu Khairina Ririn SP. Beliau seorang aktivis dakwah sekaligus pemerhati dunia pendidikan tinggi. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ririn sudah bersedia hadir di rubrik Ruang Narasi ini ya. Ruang Nalar ya. Alhamdulillah kita ingin berbincang nih ya seputar tadi mengenai tuntutan dosen di MK tersebut ya. Nah, ketika kita berbicara soal kesejahteraan dosen ini dibawa sampai kepada Mahkamah Konstitusi, tampaknya yang dipersoalkan itu bukan sekedar nominal gaji ya. Ada persoalan yang lebih mendasar tentunya tentang posisi dosen dalam sistem pendidikan negara kita hari ini. Menurut Ibu, apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan para dosen ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Azizah, memang kan sebenarnya ketika berbicara masalah kesejahteraan tenaga pendidik ya, khususnya mungkin di sini dosen gitu ya. Nah ini kan sebenarnya bukan permasalahan baru ya. Kita sudah dengar bertahun-tahun sebelumnya dan memang sampai hari ini pun tidak kunjung ada solusi gitu ya. Nah sampai akhirnya dibawa ke MK, yang ini kan berarti memang sudah puncaknya mungkin ya para tenaga pendidik ini ya, dosen ini merasa bahwa sampai hari ini kesejahteraan mereka belum juga terwujud gitu ya. Nah kalau tadi Mbak Azizah bertanya gitu ya, apakah memang apa yang sebenarnya diperjuangkan tadi gitu ya, apakah memang sekedar akhirnya mereka menuntut hak ekonomi profesi gitu ya, ataukah menuntut dari sisi martabat akademik gitu ya, atau memang dari sisi kualitas pendidikan. Nah maka kalau dibilang akhirnya ketiga poin ini relate ya sangat relate, sangat berkaitan gitu. Maksudnya ketika kita mencoba akhirnya menganalisis ya lebih dalam gitu ya, bahwa ketiga poin tadi kan memang berkaitan dan sebenarnya akar persoalannya itu kan memang tidak sekedar permasalahan gaji sebenarnya gitu ya. Gaji itu ibarat salah satu faktor memang yang memicu gitu kan ya, akhirnya maksudnya salah satu poin yang bisa kita nilai bahwa kesejahteraan dosen itu memang belum terwujud gitu ya. Nah, tapi ada hal yang lebih dari itu gitu ya. Ada hal mendasar yang lebih dari itu yang memang perlu untuk kita bahas gitu ya di sini. Nah, sebenarnya kan pada dasarnya yang sedang dipertaruhkan itu kan adalah nilai dari sebuah intelektualitas
gitu ya. Nilai dari sebuah intelektualitas di dalam sistem pendidikan hari ini gitu ya. Jadi di dalam sistem kapitalisme hari ini gitu ya, sebenarnya kan memang hampir semua profesi itu ya, itu dinilai itu berdasarkan logika pasar, Mbak Aziza, gitu ya. Jadi ketika ada profesi-profesi yang memang dia menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar gitu ya, itu memang akan dihargai tinggi gitu kan ya. Iya, iya. Maksudnya kalau kita melihat hari ini ya. Nah, tapi sebaliknya nih, ketika akhirnya profesi itu dia menghasilkan manfaatnya dia jangka panjang ya kan, dalam arti dia tidak langsung memberikan profit atau keuntungan yang bisa akhirnya dinikmati langsung, maka seringkali profesi itu tuh dipinggirkan gitu loh Mbak. Nah jadi profesi dosen ini termasuk dalam kategori ini yang dia memang kan manfaatnya jangka panjang, tidak langsung memberikan istilahnya keuntungan ekonomi secara langsung gitu ya. Nah tapi akhirnya kan ini yang akhirnya sering dipinggirkan gitu. Padahal kalau kita kalau kita pahami ya, tugas dosen itu gitu ya, profesi seorang dosen itu kan sangat fundamental Mbak, ya kan? Bagaimana mereka mencetak generasi, mencetak SDM yang unggul kan ya, bagaimana akhirnya mereka mencetak pemimpin-pemimpin untuk bangsa ini, bagaimana mereka menghasilkan riset atau penelitian yang itu bisa mengembangkan teknologi untuk mengembangkan negara. Nah itu kan sebenarnya fundamental gitu ya. Nah tapi akhirnya penghargaan terhadap profesi dosen ini gitu ya, itu akhirnya sering tidak sebanding dengan tanggung jawabnya gitu. Jadi makanya saya tuh ketika ada melihat ya berita bahwa dosen itu menuntut kesejahteraan, yaitu di satu sisi miris gitu loh. Dengan tanggung jawab sebesar itu mereka hanya menerima upah yang sebenarnya bahkan ada beberapa yang di bawah UMR tadi kan. Gitu, terutama di daerah-daerah atau kampus-kampus yang memang dia ada keterbatasan finansial gitu ya, yang sehingga ya gaji itu masih di bawah UMR gitu. Bahkan hanya ada ya, bahkan itu dosen tetap Mbak, itu hanya sampai 2 sampai 4 juta range-nya gitu. Nah, jadi kan kita kebayang ya bahwa wajar ketika akhirnya para dosen ini menuntut kesejahteraan gitu ya. Yang ketika mereka menuntut kesejahteraan itu sebenarnya mereka sedang memperjuangkan 3 poin kalau yang saya coba baca gitu ya. Poin pertama itu apa, dari sisi hak ekonomi itu sendiri gitu. Bagaimanapun gitu ya, kalau kita berbicara yang namanya gaji atau upah dalam Islam itu kan sebenarnya setiap pekerja itu ya, terlepas apapun itu, baik itu dosen maupun profesi-profesi yang lain gitu ya. Nah itu kan sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan upah yang layak, ya kan? Bagaimana mungkin kita pernah dengar ya, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa berikanlah upah pekerja itu sebelum keringatnya kering gitu. Nah, termasuk dalam hal ini ya, di hadis ini kan sebenarnya menunjukkan bagaimana penghargaan gitu ya terhadap tenaga kerja ya, yang itu bukan karena belas kasihan, tapi karena memang sebagai reward gitu ya, atau apresiasi terhadap tanggung jawab mereka dalam mendidik generasi. Makanya tadi kan saya katakan di awal bahwa yang namanya pendidik itu dia punya tugas sangat fundamental, mencetak generasi yang berkualitas gitu. Nah, ketika hari ini diapresiasinya hanya sekedar seperti itu, wajar mereka menuntut kesejahteraan. Poin kedua, berbicara martabat akademik tadi Mbak, gitu ya. Jadi gini, ilmu itu kan sebenarnya satu hal ya, yang kedudukannya itu sebenarnya tinggi di dalam Islam, ya kan? Bagaimana Allah itu kan pernah berfirman ya, bahwa Allah itu kan akan mengangkat orang-orang ya yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, jadi kan sebenarnya posisi ilmu itu demikian. Nah, ketika dosen ya akhirnya itu dipaksa untuk mencari. Nah, dipaksa untuk mencari tambahan sampingan, pekerjaan sampingan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Karena kita berbicara kesejahteraan kan. Ya.
sesungguhnya itu martabat ilmu itu pun ikut turun gitu loh. Jadi tidak lagi ada di posisi yang menjadi prioritas gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akademisi itu kehilangan fokus gitu. Yang harusnya mereka mendidik generasi, mereka tidak lagi sepenuhnya fokus ke situ. Tapi sebagian energinya itu mereka habis untuk bertahan hidup gitu. Jadi kan kebayang ya betapa besarnya beban seorang akademisi, seorang guru gitu ya dalam mendidik para generasi ini gitu. Bahkan ya hari ini tuh kan memang kurikulum kita berkali-kali ganti ya Mbak ya. Kemudian beban dosen itu memang tidak hanya sekedar mereka menyampaikan ilmu gitu ya. Mereka tidak sekedar memastikan apakah mahasiswanya paham atau tidak, tapi bahkan ada tambahan nih kayak misalkan jam konseling ya. Saya pernah dengar gitu ya, ada seorang dosen di salah satu sekolah dinas ya, yang itu mereka itu diberikan tambahan beban kerja ya, yang mereka itu harus memberikan waktu untuk mahasiswa itu konseling dan itu personal. Jadi satu persatu. Iya, satu persatu. Jadi ibaratnya gini, kayak satu dosen, satu dosen itu harus megang 10 mahasiswa dengan minimal waktu yang disediakan itu 30 menit. Jadi kebayangkan ya. Berat sekali. Nah, makanya ketika mereka yang udahlah mereka beban tugasnya itu sangat luar biasa, ditambah mereka masih harus memikirkan bagaimana mewujudkan kesejahteraan mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Jadi ketika akhirnya hari ini hidup di dalam sistem hari ini memang luar biasa berat kan ya, yang mau nggak mau untuk bisa makan mereka harus fokus ke situ. Nah maka banyak akhirnya para dosen itu ya, para akademisi itu mencari pendapatan tambahan yang akhirnya tadi ya energinya itu habis di situ gitu loh Mbak. Nah, terus ke poin yang ketiga dari situ tadi kualitas pendidikan ya. Nah itu jadi antara kesejahteraan dosen ya dengan mutu pendidikan itu kan sangat relate ya kan. Ketika dosen itu sibuk mencari tambahan penghasilan di berbagai tempat ya, mereka mengambil berbagai proyek-proyek yang pada dasarnya itu untuk mencari tambahan. Nah maka waktu mereka untuk akhirnya belajar kan ya, kemudian mereka harus menyiapkan materi atau bahan ajar yang mereka harus sampaikan ke para mahasiswa. Nah itu akhirnya akan berkurang waktunya ya kan, dan tentu akan mempengaruhi kualitas dari ajar mereka, kualitas dari kemampuan mereka dalam menyampaikan ilmu tadi kayak gitu. Nah jadi disinilah sebenarnya gitu ya, kalau saya lihat ketiga poin tadi itu yang menunjukkan cacatnya kapitalisme gitu. Cacatnya kapitalisme yang memandang apa? Pendidikan itu memang hanya sebagai komoditas, Mbak. Ya kan? Kebayang ya. Jadi ketika mereka memandang bahwa pendidikan itu hanya sebagai komoditas gitu ya. Nah, maka ini kan tentu berbahaya gitu ya. Karena kalau kita berbicara kesejahteraan itu bukanlah kepentingan pribadi dosen semata gitu loh Mbak. Iya kan? Tapi bagaimana ini kan sebenarnya pendidikan itu adalah investasi bagi investasi jangka panjang bagi generasi kita hari ini gitu. Nah, makanya negara itu kan pada dasarnya memang tidak boleh ya memandang pendidikan itu sebagai sektor pengeluaran yang harus dihemat gitu ya kan ya. Jadi kayak ada pembatasan anggaran untuk pendidikan. Nah, itu kan harusnya tidak boleh seperti itu gitu. Jadi sebaliknya ketika pendidikan itu adalah investasi strategis gitu. Nah, itu negara itu akan akhirnya bisa fokus gitu ya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan sehingga generasi itu bisa menjadi bisa memiliki kualitas yang baik gitu Mbak Aziza. Oke, jadi tadi bisa disimpulkan 3 poin ya, bahwa
apa yang dituntut itu adalah hak ekonomi, Benar. tapi juga berkaitan juga dengan martabat akademik Benar. tadi ya. Kemudian juga martabat akademik dan hak ekonomi akan berpengaruh juga kepada kualitas pendidikan. Betul. Dan ini bisa dilihat juga ya, berarti dengan fakta ini bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan oleh yang dipandang oleh negara ini hanya sebelah mata, menganggap bahwa itu bukan tanggung jawab yang berat tadi gitu ya, sehingga tidak menjadi satu prioritas gitu. Nah, kalau kita tahu ya bahwa tuntutan sebagai seorang akademisi, dosen terutama ya di perguruan tinggi itu kan idealnya dikatakan dia harus mengemban yang namanya tridharma perguruan tinggi. Yang mana kita tahu diminta untuk mendidik, meneliti, dan juga mengabdi kepada masyarakat. Nah, sehingga kan memang betul ya, memang cita-citanya memang tinggi nih gitu, bahwa dari para dosen ini lahirlah inovasi, solusi atas persoalan negara, kemudian hingga rekomendasi kebijakan yang memang berbasis ilmu pengetahuan. Nah, tapi faktanya tidak sedikit ya dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan tadi yang disebutkan gitu ya, demi memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nah, yang tadi dikatakan sangat berpotensi gitu untuk mengambil waktu, kemudian fokus dari para dosen ini. Nah, menurut Ibu, sejauh mana kesejahteraan dosen ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi? Sahabat Muslimah Jakarta, kalau dikatakan sejauh mana pengaruh, sangat besar pengaruhnya, sangat besar gitu ya. Mungkin kita bahas satu-satu ya, Mbak Azizah ya. Jadi ketika berbicara tridharma pendidikan ya, ini kan memang tadi ya mencakup 3 aspek ya. Itu ada yang namanya pendidikan dan pengajaran ya, kemudian ada penelitian ya, atau riset tadi ya, penelitian dan pengembangan ya. Kemudian nanti yang ketiga kita berbicara pengabdian masyarakat. Nah, poin pertama ya, kalau kita berbicara pendidikan dan pengajaran gitu ya, memang kan yang namanya mengajar tadi ya Mbak ya, yang namanya mengajar gitu ya, mendidik itu kan bukan sekedar akhirnya kita menyampaikan materi ya, atau kita sekedar transfer ilmu ya kan. Terus kita tidak mau tahu apakah si mahasiswanya ini paham atau tidak gitu ya, apakah mereka benar-benar mengerti, memahami, dan kemudian kita pastikan mereka menjalankan apa yang dia pahami. Kan tidak sekedar itu gitu ya, tapi kan bagaimana akhirnya para dosen ini harus memastikan tadi gitu ya, mahasiswa itu paham, mahasiswa itu yang definisi paham itu kan mereka mengaplikasikan ya kan, ketika mereka mendapatkan ilmunya tadi mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, jadi dosen itu kan memang akhirnya harus punya, maksudnya gini, mereka harus ada keluangan waktu gitu ya, dari sisi mereka harus terus belajar kan ya, mereka akhirnya harus mengikuti perkembangan ilmu, kemudian mereka harus siap menyiapkan bahan ajar. Jadi banyak akhirnya yang harus mereka lakukan kan gitu ya. Nah, dan itu semuanya membutuhkan waktu gitu. Maksudnya kalau sebagian besar akhirnya waktu mereka ya diisi untuk mencari tambahan finansial tadi gitu ya, karena mereka tidak bisa pungkiri mereka juga butuh yang namanya kesejahteraan tadi kan gitu ya. Apa yang mereka dapatkan ini, gaji yang mereka dapat ini kan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu ya. Nah, tentu kalau misalkan secara tadi keluangan waktu itu mereka banyak yang mereka bisa fokus untuk mendidik generasi, tentu kualitas pembelajaran pun akan meningkat gitu. Jadi poin pertama dari tridharma pendidikan ini akan bisa terrealisasi secara optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi penelitian atau pengembangan tadi ya, riset segala macam gitu. Nah, ini yang mungkin juga salah satu poin yang cukup berdampak ya ketika kita berbicara dosen tadi gitu ya. Maksudnya gini, yang namanya penelitian, riset, itu kan memang mereka memerlukan yang namanya konsentrasi yang sangat tinggi. Ya Mbak ya, maksudnya mereka kan harus fokus ya, yang namanya mereka meneliti, menghasilkan sesuatu, itu kan nggak bisa sembarangan. Mereka harus memahami faktanya seperti apa, mereka harus analisis dan seterusnya gitu ya. Jadi membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian mereka harus membaca ratusan referensi kan ya, untuk riset itu. Kemudian mereka harus melakukan eksperimennya,
mereka penelitiannya, mereka harus menghadiri konferensi-konferensi, membangun jejaring dengan sesama peneliti. Nah, itu kan membutuhkan ketenangan waktu tadi, gitu ya. Nah, bahkan banyak kalau kita berbicara mungkin sejarah gitu ya Mbak ya, ya banyak ilmuwan-ilmuwan besar itu dalam sejarah itu mereka lahir gitu ya. Nah, itu kan maksudnya ketika negara itu memang menyediakan ruang gitu ya, ruang bagi mereka untuk apa ya, fokus gitu loh, fokus untuk meneliti tadi, fokus untuk mengembangkan riset gitu. Nah, kemudian poin yang ketiga dari sisi pengabdian masyarakat ya. Nah, poin ini kan juga yang sebenarnya yang namanya pengabdian kepada masyarakat itu kan bukan sekedar bagaimana mereka mengadakan apa ya, seminar gitu loh Mbak, atau misalkan apa mereka sekedar apa ya, kayak turun ke daerah kali ya, membangun program aja iya, mungkin. membangun fasilitas umum misalkan untuk kan nggak sekedar itu gitu loh, tapi bagaimana akhirnya apa orientasi tadi ya gitu ya. Jadi orientasi pengabdian itu ya, itu sering berubah menjadi apa, proyek administratif gitu, iya kan. Nah, sehingga sekedar akhirnya project memenuhi project yang bahkan hasil dari risetnya itu tuh tidak berdampak sama masyarakat. Padahal kan yang namanya hasil dari apa yang tadi itu ya, yang itu harusnya memberikan solusi nyata bagi masyarakat, yaitu sebagai bentuk pengabdian tadi kepada masyarakat gitu. Nah, makanya kenapa yang kondisi seperti ini bisa terjadi gitu ya. Maksudnya hari ini tuh dosen kesulitan untuk menjalankan tridharma pendidikan secara optimal gitu ya. Karena apa? Karena memang sistem pendidikan hari ini gitu ya, ini kan tadi ya terkena logika kapitalisme tadi gitu ya. Jadi menyerahkan kepada mekanisme pasar, ya kan ya, yang akhirnya indikator keberhasilan seorang dosen itu hanya dinilai dari apa, diukur oleh hal-hal yang sifatnya administrasi gitu loh Mbak. Jadi kayak misalkan banyaknya publikasi yang mereka hasilkan gitu ya. Kemudian apa jumlah berapa yang yang masuk ke dalam Scopus kan gitu ya. Kan memang itu jadi target ya. Apalagi kayak misalkan ketika dia ingin apa, kayak naik menjadi dari doktor, misalkan dari doktoral menjadi profesor misalnya, itu kan dia harus menerbitkan beberapa publikasi yang itu harus masuk di Scopus misalkan gitu ya. Kemudian juga biasanya diukur kayak dari jumlah citasi, terus kemudian fokus pada akreditasi. Nah itu ya. Nah jadi bukan fokus pada seberapa besar sebenarnya manfaat ilmu bagi masyarakat tadi gitu. Akibatnya apa? Muncul satu budaya mengajar gitu ya, yang itu sekedar mengejar angka gitu. Budaya pendidikan yang sekedar mengejar angka, bukan mengejar bagaimana ilmu itu bisa berdampak nyata di masyarakat. Nah itu Mbak, itu ya. Jadi itu mungkin kalau dibilang sangat berpengaruh ya jelas, itu sangat berpengaruh. Saya jadi teringat seperti ada ilmuwan pada masa khilafah Al-Hazan itu ya, bahkan dia sampai diundang oleh pemimpin di Mesir untuk riset tuh tentang bendung sungai Ya, Nil betul, gitu kan, bahkan betul. sampai difasilitasi gitu kan. Kalau tadi berbicara tentang mereka riset bukan cuma butuh waktu ya, tapi juga butuh dana. Sedangkan itu juga tidak difasilitasi. Bahkan sekarang itu ya dosen itu ketika mereka harus menerbitkan jurnal gitu ya, menerbitkan banyak publikasi, mereka harus bayar juga. Jadi mereka pusing, maksudnya gini, mereka disibukkan pada meneliti kan ya, meriset segala macam, tapi mereka juga dipusingkan, mereka harus menyiapkan dana untuk bisa mereka menerbitkan publikasi tadi jurnal mereka. Jadi kan kebayang ya, mereka dihantam dari berbagai sisi gitu. Akhirnya juga ke kualitas tadi, hanya mementingkan kuantitas, tidak mementingkan kualitas pada akhirnya. Yang penting terpenuhi tadi ya, mau tidak mau ya. Nah, kalau hari ini kan berarti kita sudah menyaksikan bahwa akademisi ini menuntut memperjuangkan kesejahteraan mereka tuh bahkan sampai ke jalur hukum tadi kan ya. Nah ini tentu memunculkan pertanyaan yang lebih serius nih, bahwa tentang peran negara tadi. Nah
apakah hal ini ya, yang peristiwa ini menjadi indikator bahwa memang negara belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengurus sektor pendidikan? Ya, ya. Jadi memang kan kita harus kalau untuk menjawab itu ya kita harus bisa melihat gitu ya. Apakah memang ketika dosen menuntut kesejahteraan itu hanya sekedar sebuah gejala gitu ya, atau memang ada akar persoalan yang lebih dalam gitu. Karena mungkin kalau kita berbicara gejala tadi kan berarti kan menunjukkan bahwa memang kesejahteraan dosen itu belum terwujud, iya kan? Iya. Nah, tapi di satu sisi ada persoalan atau ada persoalan yang memang lebih mendasar gitu ya, bahwa bahwa negara itu atau bukan tidak belum ya belum benar-benar menjalankan fungsi riayah tadi, fungsi untuk bagaimana mengurus gitu ya urusan masyarakat, dalam hal ini memastikan kesejahteraan dosen kan gitu ya kan, karena memang tugas pendidik di sini kalau kita berbicara dosen itu kan tadi memang tugas utama mereka itu mencetak generasi yang berkualitas kan. Mereka tidak boleh dibebankan kepada hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Seperti apa ya tadi, beban finansial itu gitu ya. Masa untuk akhirnya mereka sebatas memenuhi kebutuhan hidup mereka harus mencari pekerjaan tambahan yang akhirnya kan fokus mereka jadi terpecah kan ya, terbelah gitu. Nah, dan kalau kita berbicara bagaimana fungsi negara ya, kita pahami bahwa dalam Islam itu kan negara itu sebagai penjaga gitu ya Mbak, pengurus urusan rakyat gitu ya. Kalau kita berbicara riayah syu'unil ummah ya, bagaimana memelihara urusan umat. Jadi negara ini bukan sekedar regulator atau fasilitator semata, Membuat aturan aja. benar, pembuat aturan aja gitu ya, tapi dia memang tadi pengurus urusan rakyat itu, benar-benar memastikan bagaimana pendidikan itu bisa berjalan secara optimal gitu ya, dan itu harus memperhatikan gak cuman si mahasiswanya tapi juga tenaga pendidiknya kan, dosennya kayak begitu tuh ya. Ada dalam sebuah hadis kan Rasulullah SAW itu pernah bersabda gitu ya, bahwa yang namanya imam itu adalah ra'in ya, atau pengurus yang akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Pertanggungjawaban apa? Apakah dia mengurus rakyatnya atau tidak gitu ya. Dan artinya apa? Negara itu dia ini kan bertanggung jawab penuh sebenarnya gitu ya. Bertanggung jawab penuh untuk memastikan kesejahteraan dosen secara menyeluruh gitu. Jadi pendidikan ini kan kebutuhan publik ya kan, yang harusnya dijamin oleh negara gitu. Nah, kenapa akhirnya hari ini kesejahteraan dosen itu seolah semakin langka ya, sulit sekali didapat oleh dosen itu kesejahteraan tadi gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena memang ada paradigma negara yang salah dalam memandang pendidikan gitu ya. Jadi negara itu ya, ketika tadi dikatakan bahwa hari ini dia sebatas sebagai regulator ya, mereka tidak benar-benar membiayai pendidikan masyarakat gitu ya, termasuk bagaimana mengapresiasi ya tugas dari pendidik ini, tugas dari dosen ini gitu ya. Nah ini pembiayaan itu akhirnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah ini kan logika kapitalisme begini ya kan. Jadi bagaimana akhirnya negara itu sebatas regulator, fasilitator gitu ya, teknisnya nanti ke masyarakat seperti apa diserahkan pada mekanisme pasar. Nah termasuk dalam hal pembiayaan tadi, akhirnya kampus itu kan diminta untuk mencari dana sendiri ya, apalagi kan sekarang itu gencar ya, kampus-kampus itu mereka diarahkan ya untuk menjadi PTNBH ya kan. Nah perguruan tinggi negeri berbadan hukum, di mana konsekuensinya ya subsidi untuk pendidikan ini mereka dikurangi. Nah mereka harus mencari dana sendiri gitu. Jadi kebayangkan ya, ketika mereka harus mencari dana sendiri, mencari pemasukan sendiri, nah itu kan akhirnya akan berdampak sama gaji si pendidiknya itu. Jadi banyak aspek
yang akan terkena dampaknya, itu ya, dari sisi gaji dosen, kemudian dari sisi sarana dan prasarana dan seterusnya, itu akan berpengaruh kayak begitu. Nah, jadi akhirnya apa, dosen itu terdorong untuk menjadi bagian dari logika bisnis tadi, gitu. Jadi karena gini ya, karena kampus memang dituntut untuk dia mencari dana sendiri, otomatis kan itu juga akan dibebankan kepada para dosen itu, gitu. Jadi tadi saya bilang terdorong menjadi bagian dari logika bisnis itu. Nah, padahal yang namanya universitas gitu ya, kampus itu kan harusnya di pusat ilmu, Mbak, gitu ya. Jadi pusat ilmu, bukan pusat komersialisasi pendidikan, kayak gitu ya. Jadi menjadi sebuah indikator kegagalan negara ketika, nah ini yang menjadi penting ya. Ketika apa? Ketika dosen itu masih mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kemudian yang kedua, masih kesulitan untuk mencari menerbitkan jurnal-jurnal tadi, itu kan, karena dia harus mengeluarkan biaya kan, gitu. Atau ketika dosen masih sulit misalkan tadi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka, nah itu menjadi indikator kegagalan negara. Nah, maka kan ini yang menunjukkan akhirnya fungsi negara hari ini belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan para dosen, kayak gitu. Jadi bukan semata-mata karena memang anggarannya kecil, ya kan ya, kalau berbicara ini kan kita juga punya kebutuhan lain di sektor lain ya. Yang kalau kita tahu ya, kebutuhan sektor lain apa sih, Mbak? Yang sering diprioritaskan MBG kan ya. Yang kita tahu MBG itu juga wah banyak sekali ya. Kalau saya bilang banyak sekali kecacatan ya, yang itu sebenarnya bukanlah menjadi program program prioritas negara. Jadi daripada ngasih makan anaknya, ya sebenarnya itu bisa ditopang oleh keluarganya, itu ya, lebih memberikan pendidikan gratis kan. Gitu, sehingga dosen pun bisa fokus untuk mengajar, si mahasiswa bisa fokus untuk belajar, sehingga generasi berkualitas itu bisa terwujud, kayak gitu. Jadi nah itu ya mungkin ya, kalau saya bilang memang ya hari ini negara itu belum optimal, ya bisa dikatakan masih gagal dalam mewujudkan kesejahteraan para dosen, gitu. Jadi memang ini bukan cuma persoalan di satu sektor ya, tetapi ini kalau dikatakan tadi, ini persoalan yang sebenarnya sistemik, berkaitan dengan bagaimana paradigma negara memandang pendidikan dan juga sebenarnya sektor-sektor lain tadi. Yaitu adalah bahwa hari ini negara tidak berfungsi sebagai roin tadi ya, sebagai pengurus gitu. Karena kalau dia berfungsi sebagai roin, bukan hanya sektor pendidikan yang sebenarnya itu diurusi ya gitu kan. Semua sektor itu pasti akan optimal, tidak ada masalah yang terjadi. Apalagi ya sektor-sektor strategis ya. Pendidikan itu kan salah satu sektor strategis sebenarnya. Nah, kita langsung saja ke perspektif Islamnya nih ya dari tadi, bahwa kita lihat memang hari ini negara tadi dikatakan mengambil paradigmanya kapitalis gitu kan, sehingga inilah yang menjadi penyebab gitu ya, kenapa berbagai macam sektor, salah satunya dari pendidikan ini, itu tidak bisa menghasilkan satu kesejahteraan dan juga pengaruh yang berdampak ke masyarakat gitu. Nah, dalam perspektif Islam sendiri sebenarnya bagaimana kedudukan dosen dan juga para akademisi, kemudian bagaimana konsep Islam dalam mewujudkan kesejahteraan para pengemban ilmunya, agar mereka tadi dapat fokus melahirkan generasi yang berkualitas. Nah ini ya, jadi memang kalau kita berbicara bagaimana Islam ya, dengan posisi kita sebagai seorang muslim ya, yang tentu setiap permasalahan itu kan kita pandang dari sudut pandang Islam, kita lihat dari sudut pandang Islam ya. Dan Islam ini kan memang sebuah sebuah agama yang memang ya sebenarnya tidak sekedar sebuah agama ya, tapi dia sebuah sistem kehidupan ya, yang dia memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk berbicara masalah pendidikan gitu ya. Nah, pendidikan ini kan mungkin poin pertama gitu ya, bahwa Islam ketika berbicara pendidikan, maka solusi yang ditawarkan itu bukan sebatas bukan sekedar tambal sulam gitu loh Mbak Ziza, tapi benar-benar sampai menyentuh akarnya kan gitu ya. Nah, Islam memandang bahwa yang namanya ilmu ya, yang namanya ilmu itu atau pendidikan itu sebagai sebuah kebutuhan
strategis negara gitu, karena dengan pendidikan itu kan negara bisa menghasilkan ya apa generasi-generasi yang berkualitas, yang generasi ini nantinya akan memimpin negara ini gitu ya. Ketika kualitas pendidikannya buruk ya, nah maka bukan tidak mungkin kualitas generasi kita pun akan menurun. Dan kita lihat hari ini kan Mbak, Betul. ketika di periode lalu bagaimana kurikulum pendidikan itu diobrak-abrik ya, menuju kurikulum Merdeka Belajar ya, menghapus banyak sekali aspek yang itu untuk sebenarnya untuk mengukur kan ya kualitas siswa, kualitas mahasiswa. Akhirnya sekarang terlihat generasi kualitas kita hari ini seperti ini. Nah, dalam Islam itu nggak boleh begitu, gitu ya. Maksudnya negara itu memang wajib untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, entah itu dari sisi kurikulum pendidikannya, kan ya, harus dia berlandaskan pada akidah Islam, kemudian dia harus tujuannya adalah membentuk yang namanya syakhsiyah Islam, kepribadian Islam, bagaimana akhirnya akliyah nafsiyahnya itu dilandaskan pada Islam. Kemudian kita juga berbicara pembiayaan kan. Nah itu kan sebenarnya setiap aspek yang harus menjadi fokus negara gitu ya. Nah itu dalam pandangan Islam demikian. Kemudian berbicara tadi gaji misalkan dosen itu bukan sekedar akhirnya gaji itu diberikan untuk dia cukup hidup, sekedar dia akhirnya bisa makan, bukan, tapi harus cukup memenuhi setiap kebutuhan para dosen ini agar apa? Agar mereka bisa fokus, bisa fokus mendidik para generasi. Nggak lagi akhirnya sibuk mencari proyek sampingan, proyek sampingan. Karena saya sendiri merasakan Mbak, gitu. Maksudnya ketika saya kuliah, ya, ketika saya kuliah itu, saya tuh merasa bahwa dosen-dosen ada, walaupun saya tidak mengeneralisir ya, gitu. Ada beberapa, gitu ya. Mungkin ini bisa jadikan oknum, gitu ya, yang akhirnya mereka sibuk mencari proyek tambahan, kemudian jam ngajar itu digantikan oleh asisten dosen. Kebayang ya? Iya. Itu ya, apa namanya ya, walaupun sebenarnya kualitas asisten dosennya juga bisa dibilang bagus gitu ya. Hanya kan harusnya ini menjadi tanggung jawab siapa sih gitu ya? Kan ini memang dosen itu sendiri. Betul. Gitu. Nah, cuman kita kan nggak bisa menyalahkan begitu saja si dosen. Kenapa mereka mengambil proyek? Ya karena mereka butuh dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Nah kemudian kayak negara itu kan, dalam Islam negara itu punya kewajiban untuk tadi menyediakan infrastrukturnya gitu. Jadi infrastruktur sarana dan prasarana untuk bisa bagaimana ilmu itu berkembang ya, menyediakan perpustakaan, laboratorium, rumah penerjemahan, karena mungkin kan banyak ya referensi-referensi yang berbahasa asing misalkan, atau berbahasa Arab yang mungkin hari ini belum dipahami oleh umat Islam secara keseluruhan gitu ya, atau misalkan kayak observatorium. Nah jadi infrastruktur atau sarana dan prasarana ini penting untuk difasilitasi oleh negara, dan itu semua harus dibayar oleh negara Mbak. Jadi harus aksesnya harus gratis sebenarnya. Oh iyalah, tidak berbayar. benar, harus gratis itu. Jadi bagaimana ya mahasiswa maupun dosen itu mereka memperoleh akses perpustakaan secara bebas. Ya, walaupun itu nanti negara harus memfilter ya, kayak ilmu-ilmu yang dianggap itu bertentangan dengan Islam ya nggak boleh diakses sembarang mahasiswa gitu ya. Tetap harus ada filternya. Nah, cuman itu harus didukung oleh negara, harus difasilitasi oleh negara gitu ya. Yang ketika negara ini fokus seperti ini, inilah yang akhirnya melahirkan lompatan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Ya, kalau kita berbicara flashback bagaimana pada masa kekhilafan Abbasiyah ya, di Baghdad itu bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat karena memang negara fokus di situ Mbak. Gitu. Jadi kita lihat Islam itu melahirkan ilmuwan yang luar biasa yang sampai hari ini ilmunya itu menjadi faktor negara itu bisa berkembang secara pesat gitu ya. Nah itu kemudian tadi negara juga akhirnya dalam Islam itu dia harus menghilangkan tadi hambatan ekonomi ya. Jangan sampai ya mahasiswa itu kesulitan misalkan untuk meraih pendidikan tinggi gitu ya, atau dosen kesulitan untuk menerbitkan jurnal hasil penelitiannya hanya gara-gara dia nggak punya uang buat
publis pendanaan. buat pendanaan penelitiannya Ya. atau bahkan buat untuk menerbitkan jurnalnya tadi gitu ya. Termasuk yang terakhir, nah ini yang juga penting bahwa sistem pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Iya. Dia harus ditopang oleh sistem politik dan ekonomi Islam. Gitu, karena kan kalau kita berbicara sistem pendidikan gitu ya, itu tadi kan nggak cuma sekedar kita melihat dari sisi materinya gitu ya, kurikulumnya, tapi juga ada pembiayaannya, ya kan? Iya. Yang pembiayaan itu nanti relate dengan apa? Sistem politik dan ekonomi. Ya kan, bagaimana dalam Islam pembiayaan itu kan bisa diambil dari Baitul Mal ya. Yang Baitul Mal itu banyak sekali pos-pos pemasukan. Dari apa? Pengelolaan sumber daya alam, iya kan? Iya. Kemudian dari harta rampasan perang, kemudian dari pos-pos lain yang sebenarnya itu sangat mungkin bisa direalisasikan atau bisa mewujudkan kualitas pendidikan yang sangat luar biasa gitu. Jadi nggak ada alasan bagi negara itu untuk tidak membiayai pendidikan Indonesia gitu ya. Bahkan saya pernah dengar ya ada sebuah penelitian ya dari salah seorang dosen. Nah itu dia meneliti gitu ya. Ketika kayak misalkan ini Mbak Freeport ya. Nah, hasil dari eksploitasi sumber daya alam di Papua itu gitu ya. Kalau itu digunakan untuk pendidikan Indonesia gitu ya, itu satu hari hasil dari eksploitasi itu bisa membiayai pendidikan anak Indonesia dari TK sampai perguruan tinggi. Satu hari, Mbak. Pendapatan satu hari. Pendapatan itu baru satu hari. Satu hari. Nah, kita udah berapa tahun? Berpuluh tahun kan dijajah gitu ya, dieksploitasi, dan hasilnya kan bukan untuk Indonesia, tapi dibawa ke luar kan ya oleh para kapital. Nah itu jadi itu mungkin ya pandangan Islam begitu terhadap pendidikan. Jadi memang akhirnya peran yang paling besar itu negara. Islam itu menuntut peran paling besar itu negara untuk menjamin pendidikan tinggi, terutama ketika kita berbicara kesejahteraan dosen. Jadi dalam Islam itu tidak akan dosen itu tidak akan khawatir gitu ya dengan dia harus mencari tambahan biaya, tapi dia hanya fokus untuk mencetak generasi yang berkualitas. Demikian Mbak Azizah. Masya Allah ya. Jadi memang ketika Islam memang betul-betul hadir di tengah-tengah kita juga, dan memang betul-betul diterapkan ya. Apa yang terjadi seperti hari ini, tuntutan gaji dosen yang sangat jauh dari kesejahteraan itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya, karena tadi sebenarnya gaji dosen yang rendah ini bukan cuma karena satu faktor penyebab gitu ya, tetapi melainkan ini adalah hasil dari kegagalan sistemik dari bagaimana negara mengurus urusan umat yang memang jauh dari Islam tadi gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan apabila Islam ini benar-benar diterapkan, wah Masya Allah, Masya Allah, Mbak. Pengaruhnya sungguh begitu besar gitu ya. Dan harusnya sebagai seorang muslim rindu ingin hidup di bawah aturan Islam secara kafah. Iya, Masya Allah. Ya, itu tadi bincang-bincang kita hari ini ya. Jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Ririn sudah hadir di ruang narasi hari ini gitu ya. Alhamdulillah sahabat muslimah Jakarta. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Semoga semakin apa yang kita bincangkan hari ini semakin membangun kesadaran berpikir kita, dan insya Allah semoga kita bertemu kembali di rubrik ruang narasi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.